Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Wahdani dalam tips-tips unik dan menarik. Kali ini teman saya Krisna akan menyampaikan tips mengenai sukses kuliah dan sukses berorganisasi. Oke, teman-teman, langsung saja saya persilahkan kepada saudara Krisna untuk menyampaikan tips-tipsnya. Iya, terima kasih untuk saudari Wanda yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tips-tips bagaimana sukses kuliah dan sukses organisasi. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Krisna Arif, saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Mungkin saya akan sedikit bercerita mengenai siapa saya di sini. Jadi saya mahasiswa dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di FKIP sebagai ketua bidang penalaran di BEM FKIP. Jadi saya mau kasih tips bagaimana cara sukses kuliah dan sukses berorganisasi. Pertama, saya kasih dulu tips mengenai bagaimana cara kuliah yang sukses. Awalnya, membuat jadwal kuliah. Yang tidak bisa dipungkiri kalau bahwasanya jadwal kuliah itu memang penting bagi kita untuk kedepannya apa yang harus kita laksanakan. Jadwal kuliah yang baik itu juga akan memberikan efek yang baik untuk kita. Karena dari jadwal kuliah itu kita bisa mengatur semua sistematis. Misalkan hari pertama kita kuliah bagaimana, hari kedua kita bagaimana, dan seterusnya seperti apa. Kemudian aktif dalam kuliah. Saya kasih tahu sedikit bocoran bagaimana cara mendapatkan nilai yang bagus atau IPK yang bagus. Awalnya saya di kuliah juga, saya punya strategi untuk mendapatkan nilai yang bagus. Saya aktif, meskipun saya tidak tahu sebenarnya, belum paham juga karena dunia transisi masih dari masa-masa SMA ke dunia perkuliahan. Saya aktif saja, kemudian saya sering bertanya mengenai sesuatu hal yang belum saya ketahui seperti itu. Karena dengan begitu dapat memberikan semua pengetahuan juga, dan juga di lain sisi para dosen itu bisa mengenal kita seperti itu. Kemudian ada yang disebut dengan mahasiswa yang banyak bertanya atau sok pintar. Tapi sebenarnya jangan selalu berpandangan kalau kita akan dikatakan sebagai mahasiswa yang sok pintar. Karena dari apa yang kita tidak tahu, kita bertanya, sering bertanya, kita akan mendapatkan pengetahuan berupa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Nah, seperti itu. Jadi jangan selalu merasakan, wah, saya ini dibilang terlalu banyak bertanya tapi kosong gitu. Jangan selalu berpendapat seperti itu. Karena belum tentu apa yang kita sampaikan mampu disampaikan oleh teman-teman kita, seperti itu. Kemudian tips yang selanjutnya ialah teman-teman harus memberikan waktu yang banyak untuk belajar. Mengapa demikian belajar? Semua orang juga tahu pasti belajar itu sangat dibutuhkan untuk kecerdasan intelektual. Mulai dari belajar di siang hari, karena di siang hari itu memang saat-saat dimana sulit kita sedang menghadapi masa-masa mulai dari ngantuk, lapar. Tapi di situ memang terdapat satu peristiwa yang akan memberikan kenyamanan, karena dari usaha keras itu teman-teman bisa menghasilkan yang terbaik, seperti itu. Kemudian ada banyak teman. Di sini kenapa saya tekankan banyak teman untuk dapat sukses kuliah? Karena saya sendiri juga melakukan seperti itu. Di setiap fakultas di Universitas Muhammadiyah Malang ini saya memiliki banyak teman. Mulai dari fakultas teknik, fakultas psikologi, ada FIKES, semuanya banyak teman. Karena dari situ saya bisa belajar dari mereka seperti apa. Mulai dari psikologi, kebetulan saya seorang guru, saya juga harus belajar tentang psikologi. Ketika saya menghadapi seorang teman, dosen, di situ saya bisa menggunakan teknik psikologi itu untuk menghadapi mereka. Jadi sebenarnya penting untuk kita memiliki banyak teman. Ya, yang lain-lain juga kita memiliki banyak teman seperti itu. Kemudian selanjutnya ialah banyak belajar di malam hari. Tapi jangan sampai larut, karena kalau larut sama saja dengan istilahnya orang berkata buang garam di laut. Artinya laut yang sudah bergaram dibuang garam malah nggak ada efek apa-apanya. Efeknya percuma gitu. Maksud di sini dengan belajar malam ya, karena di malam itu suhu yang pas, suhu yang sedang meningkatkan untuk kesegaran jasmani dan otak itu akan berfungsi di situ. Jadi kita bisa melakukan banyak refleksi di situ, mulai dari kita belajar awal belajar seperti apa, mulai dari pagi sore kan kita sering mandi, kemudian kita belajar. Nah, situ akan meningkatkan kemampuan belajar kita. Nah,
Itu mungkin beberapa tips dari kuliah yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya saya akan memberitahu bagaimana tips menjadi seorang mahasiswa organisator yang sukses seperti apa, Sob. Karena akan memberikan dampak yang baik juga. Karena cuma kalau kita datang kuliah tanpa adanya organisasi, tanpa kita belajar dengan orang lain di luar sana, maka kita tidak akan memiliki kemampuan apa seperti itu. Bukan berarti organisasi itu akan menyita waktu kita, akan memberikan kerugian bagi kita, tidak seperti itu. Yang pertama, untuk kita berorganisasi ya, yang pertama ya kita harus ada kemauan. Mengapa kemauan ini yang saya tekankan di awal-awal bagaimana sukses berorganisasi? Karena satu, zaman sekarang ini banyak sekali mahasiswa yang lebih mementingkan IPK daripada berorganisasi. Padahal kita tahu organisasi itu membentuk suatu kepribadian yang kokoh, yang kuat, di mana setelah kita selesai kuliah, kedepannya kita tidak bisa hanya mengandalkan IPK, tapi mengandalkan kemampuan kita dalam berorganisasi. Contohnya, banyak sekali orang-orang yang di luar sana yang sukses, yang ketika mereka ditanyakan soal nilai mereka tidak terlalu memuaskan sebenarnya, tetapi karena dengan hasil berorganisasi, kecerdasan yang bagus, kecerdasan intelektual yang bagus, maka menghasilkan kemampuan yang luar biasa di masyarakat. Itu pertama yang harus ditekankan adalah kemauan. Kemudian sama seperti mencari khusus kuliah, kita harus memiliki nilai teman yang banyak, memiliki teman yang banyak seperti di organisasi juga. Karena yang organisasi itu kita melihat berbagai macam karakter, pengetahuan dari orang berbeda-beda. Kemudian kita saling berargumen. Itu yang akan menambah kemampuan kita untuk selalu siap di setiap rapat-rapat keorganisasian seperti itu. Kemudian tips berikutnya untuk sukses organisasi adalah harus tahan banting atau siap mental yang kokoh. Yaitu pertama, ketika tahan banting itu dalam artian kita bisa kuat ketika menghadapi orang lain memiliki karakter yang berbeda-beda. Ketika kita dikritik, kita siap untuk bagaimana melawan mereka juga. Dalam artian bukan melawan dalam hal fisik, tapi kita mampu untuk membalikan argumen kita kepada mereka untuk memberikan suatu alasan seperti itu. Kemudian harus bisa sensitif. Sensitif di sini ialah kita sensitif yang positif, dalam artian sensitif yang kita mampu menangkap apa yang disampaikan oleh teman yang memberikan argumen. Kita sensitif, oh seperti ini yang dia inginkan, seperti ini alasan yang dia sampaikan. Dengan begitu kita bisa memberikan yang terbaik. Artinya kita bisa memberikan sumber pemikiran seperti apa yang harus diberikan. Jadi dalam hal tahan banting dan sensitif ini, dalam organisasi, dalam kehidupan sehari-hari harus kita miliki itu. Karena itu bisa memberikan tambahan, bisa memberikan kemampuan kita biar lebih cerdas lagi. Oke, mungkin itu saja tips-tips yang saya sampaikan bagaimana sukses kuliah dan sukses organisasi. Dalam artian dalam kehidupan kita sebagai anak mahasiswa, kita perlu ada namanya kuliah yang memiliki nilai yang bagus, IPK yang bagus, kecerdasan yang bagus, dan juga berorganisasi untuk menunjang semua kebutuhan kita ke depannya seperti apa, ke masa yang akan datang ke depan seperti apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Mungkin itu saja tips-tips yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua teman-teman. Akhirnya dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.